Salam, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari, dimanapun berada, Opung Partukuk Busi mengajak kita sebentar sebelum kita berakhir pekan. Marilah kita sebentar bersekutu dengan bernyanyi, berdoa, dan juga membaca firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17, Raja Maha Tinggi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami, karena pengasihan serta kemurahan Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan kami menyanyikan keagungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan kami agungkan, kami tinggikan pada pagi hari Sabtu ini, Tuhan, kehadapan-Mu. Karena kami tahu, karena belas kasihan-Mu, Tuhan memberikan kami napas kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga kami bangun dari tidur kami hanya karena kasih setia-Mu. Bapa di surga, untuk memulai aktivitas kami, kiranya hadirlah, berkatilah kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar firman-Mu, dapat kami mengerti, dapat kami aktualisasikan, dan dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji, termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kekasih dan saudara yang terhormat, marilah kita sebentar membaca sabda Tuhan yang tertulis dalam Daniel 4 ayat 34. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bahini ahu Nebukadnezar memuji-muji pati bulhon dohot mangalehon hamuliau tu raja nadi surgui. Aisalupa bahenanna hasitonga do. Jala akalapangna hati goran. Jala terbahetsa do paje polhon manangise namar pangalahohon hajukaton. Ido sahatna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, no, I Nebukadnezar, praise and evil and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat tercinta terhormat, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu ini opung partuku bosi sedikit menguraikan apa yang dikatakan dalam pembacaan kita Nats Daniel 4 tadi yang menceritakan tentang Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar kita tahu dalam Alkitab adalah raja yang dikatakan raja yang disayangi dan juga raja yang ditinggikan oleh masa rakyatnya. Lalu Raja Nebukadnezar bersaksi dalam konteks firman Tuhan ini ada 3 hal kesaksiannya. Yang pertama apa? Kesaksian Nebukadnezar. Dikatakan tadi, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji. Kita tahu kalau sudah memuji itu memberikan suguhan. Seperti kita harus memuji Tuhan. Praise the Lord. Pujian yang dilakukan oleh Nebukadnezar tentunya ada alasannya. Kemudian yang kedua, Nebukadnezar mengatakan meninggikan, elevate atau hero, di mana Nebukadnezar seorang raja meninggikan lagi. Siapa yang ditinggikan? Bukan rakyatnya, tetapi ada Raja Surgawi. Yang ketiga, Nebukadnezar bersaksi atau menyaksikan. Nebukadnezar memuliakan, yang kita sebut sering mengagungkan atau glorify. Bapak Ibu yang kekasih, kesaksian inilah mengajak kita untuk pagi ini di dalam hidup kita, kehidupan yang new normal, kehidupan yang bercita-cita bebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Kiranya di zaman milenial ini kita betul-betul menikmati keindahan yang bebas dari mara bahaya dan penyakit. Setuju tidak setuju atau STS, senang tidak senang, maka kita sebagai manusia ciptaan Tuhan sama seperti Raja Nebukadnezar. Seorang raja memuji lagi, seorang raja meninggikan lagi, seorang raja memuliakan lagi. Apalagi kita ini adalah seorang hamba atau seorang umat, seorang jemaat, maka kita harus memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surgawi, yaitu Tuhan Allah yang telah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudari dimanapun berada, kita ini di dalam beraktivitas untuk hari Sabtu ini kita diawali. Marilah kita senantiasa dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, ataupun di tempat-tempat wisata. Marilah kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan atau mengagungkan Tuhan. 3 kesaksian Nebukadnezar, seorang raja, meninggikan Raja Surgawi. Kita pun sebagai umat manusia, ciptaan Tuhan, manusia yang sudah dikasihi, diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa berprinsip memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Mengapa sebenarnya harus memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan? Pertama, karena segala perbuatan Tuhan adalah benar, tidak pernah salah. Segala perbuatan Tuhan adalah benar. Kemudian segala jalannya adalah adil. Tidak ada keberpihakan. Dia adil.
Kalau di dunia ini manusia, biarpun dia jaksa, biarpun dia hakim, biarpun dia raja atau pemimpin, bisa saja dia tidak adil. Kenapa? Ada egoismenya, ada rasa nepotismenya, keberpihakan. Tetapi Tuhan tetap adil. Mari kita juga harus mencontoh. Kemudian Tuhan sanggup merendahkan orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Maka konteks khotbah ini, khotbah yang diambil dari Daniel ini, sangat relevan di dalam kehidupan zaman sekarang. Kita sebagai manusia harus memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan. Dan juga kiranya perbuatan kita benar dan jalan kita adil. Dan sanggup kita menjadi seorang yang rendah hati, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Bapa surgawi, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, tambah-tambahkanlah berkat bagi kami dalam kehidupan kami ini. Jauhkan mara bahaya, jauhkan penyakit dari lingkungan kami, sehingga kami bebas dapat leluasa untuk melakukan aktivitas kami. Bapa di sorga, terimalah kebaktian kami, persembahan kami yang sederhana ini untuk kemuliaan Tuhan, damai sejahtera bagi kami. Bapa di surga, kami bermohon buat negara kami yang ada goncangan-goncangan keadaan beberapa hari yang lalu dan juga terjadinya banjir bandang di berbagai tempat, terjadinya gempa bumi. Tolong Tuhan, redakanlah itu sehingga kami di masa-masa penghidupan kami ini dapat bersuka cita. Bapa di surga, kami juga kembali memohon kepadamu kiranya Tuhan memberkati segenap pemrakarsa, pejuang, dan juga panitia percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli yang dipimpin oleh JS Simatupang, Yonge Sihombing, dan Carliston Sijabat. Dan juga yang sebelumnya Chandra Panggabian dan Insinyur Hasudungan Butar-Butar dan Bapak Manurung. Untuk itu Tuhan, berikanlah kesinergisan bagi mereka agar apa yang diawali oleh Chandra Panggabian bersama Insinyur Hasudungan Butar-Butar dan Manurung bisa dilanjutkan oleh CS Simatupang, Yonge Siombing, dan Carliston Sijaba bersama segenap yang ikut berjuang. Dan juga Tuhan, bimbing arahkanlah kami sebagai simpatisan dan juga yang ikut di dalamnya, sehingga Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Maruf Amin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga para anggota Dewan di Komisi 2 segera mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli yang sudah bertahun-tahun diidam-idamkan oleh suku atau bangsa Batak. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah permohonan dan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Opung Partukup Busi tetap menyapa kita dalam sukacita. Yahubu majua-jua. Ahoy, enjua-jua.
salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu, horas, sintua Dr. Marolo Putagalo MPD, opung patuko bosi, Dameria Aritonang SPD. Pada channel YouTube yang sangat sederhana, terpuji termulialah Tuhan. Amin.